Police have arrested the former husband of model Abby Choi, whose dismembered body was found in a Taipei house yesterday. The man was detained as officers combed through a cemetery in Changban-o for missing body parts. Hai guys, kembali lagi bersama aku Rita di Kasus Kriminal. Hari ini aku mau membahas tentang kasus yang lagi viral di sosial media. Namanya itu kasus Abby Choi, umurnya 28 tahun dan dia adalah seorang sosialita model asal Hong Kong yang dengan sadisnya telah dilenyapkan lalu dimutilasi oleh mantan suaminya sendiri, dan mirisnya sebagian tubuhnya itu dijadikan sup. Ya, sebenarnya kasus ini tuh baru saja terjadi dan masih ongoing, tapi sekarang aku berusaha untuk mengikuti perkembangan dari kasus ini. Jadi apa sih sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Kemudian siapakah Abby Choi? Mengapa mantan suaminya tega melakukan hal keji tersebut? Langsung saja kita ke ceritanya. Abby Choi ini diketahui memiliki nama asli yaitu Chai Tian Feng. Mohon maaf jika ada pronunciation yang salah, kalian boleh langsung aja koreksi di kolom komentar. Anyway, Abby Choi ini lahir pada tahun 1994 dan baru saja dinyatakan meninggal pada tanggal 25 Februari 2023. Ia adalah seorang model sekaligus selebgram yang terkenal asal Hong Kong. Abby Choi ini diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Alex Kong pada tahun 2012 dan mempunyai 2 anak. Ya, jadi Abby Choi ini menikah dengan Alex Kong itu di usia yang sangat muda. Pada saat itu usianya 18 tahun. Mirisnya ini adalah pernikahan yang toksik karena Alex ini seharusnya menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah. Dia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, bahkan malah memanfaatkan istrinya tersebut untuk dijadikan sebagai mesin uang. Alex itu tahu kalau kerjaan istrinya itu sukses dan dia bukan malah kerja keras untuk membiayai kehidupan keluarganya, tetapi dia malah jadi beban keluarga gitu ya. Bisa dibilang dia menjadi malas dan malah memeras Abby untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Karena tidak tahan dengan kelakuan suaminya, akhirnya Abby memutuskan untuk menceraikan Alex. Nah, kalau kalian berpikir bahwa Abby sudah cerai, kalau gitu Abby bebas dong, nggak perlu biayain mantan suaminya lagi. Oh, tentu tidak ya jawabannya. Si Alex ini tidak akan melepaskan Abby begitu saja. Bahkan setelah resmi bercerai pun si Alex ini masih aja tetap memeras si Abby dan juga memaksa Abby untuk membiayai kehidupannya, keluarganya, bahkan ke orang tuanya. Jadi mantan mertuanya pun Abby tuh harus istilahnya itu menyokong kehidupannya gitu loh guys. Setelah resmi bercerai dengan Alex Kwong, akhirnya Abby ini menjalin hubungan spesial dengan putra pendiri Tam Chai Yunnan Mission bernama Tam Chuk Wan. Dan pada tanggal 9 Desember 2016, akhirnya Abby dan Chuk Wan melangsungkan pernikahannya. Berbeda dengan mantan suaminya, suami baru si Abby ini tuh bukan orang sembarangan. Si Tam Chuk Wan ini tuh orang kaya guys. Jadi Tam Chuk Wan itu adalah orang konglomerat yang punya restoran Tam Chai Yunnan Mission yang cabangnya itu banyak banget. Ada 156 cabang di Cina, Jepang, Australia hingga Singapura. Dan dari pernikahan yang terbarunya ini, Abby dikaruniai 2 orang anak. Jadi Abby total memiliki 4 orang anak. 2 dari mantan suami dan 2 dari suami yang sekarang. Meskipun sudah bercerai, tapi Abby Choi ini hatinya baik banget. Dia tetap sayang sekali dengan keluarga mantan suaminya. Bahkan Abby Choi ini masih tetap memberikan bantuan finansial ke keluarga mantan suaminya. Hubungan antara mantan suami yang terbaru ini dan Abby Choi itu masih tetap baik-baik saja. Mereka seringkali menghabiskan waktu Natal bersama,
jalan-jalan. Emang pada dasarnya peribahasa air susu dibalas air tuba itu emang betulan ada. Contohnya ya ini, mantan suaminya dan mantan mertua dari Abby Choi ini yang tidak punya hati. Ya udahlah guys, langsung aja aku ceritain bagaimana kejadian naas yang dialami oleh Abby Choi ini terjadi. Pada tanggal 21 Februari 2023, Abby Choi secara tiba-tiba dilaporkan menghilang setelah dia berangkat menjemput anak dari mantan suaminya, Alex. Abby yang tidak bisa dihubungi oleh keluarga dan kerabat sejak sore hari itu, sontak membuat keluarga panik dan memutuskan untuk melaporkan hilangnya Abby ke polisi pada keesokan harinya, tanggal 22 Februari. Pihak kepolisian pun akhirnya melakukan investigasi dan mewawancarai orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam kasus hilangnya Abby. Investigasi terus dilakukan sampai pada satu ketika polisi curiga terhadap sopir Abby yang ternyata merupakan mantan kakak ipar dari Abby. Mantan kakak iparnya ini adalah orang yang tak akhir kali berhubungan dengan Abby sebelum Abby itu dinyatakan menghilang. Dan ternyata mantan kakak iparnya ini kerap kali memberikan kesaksian yang kurang masuk akal. Mantan kakak iparnya Abby ini memang membenarkan bahwa ya Abby dan aku ini memang bertemu dan sempat ada di mobil, cuman Abby ini tiba-tiba kabur dari mobil. Ya tapi polisi ini semakin curiga karena ya kalau Abby-nya kabur dari mobil, ngapain kamu itu rusak kamera mobilnya? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Mendengarkan kesaksian dari mantan kakak iparnya Abby yang tidak masuk akal ini, ya kepolisian tidak langsung percayalah. Dan kepolisian pun tidak menyerah untuk melakukan investigasi lainnya. Dan salah satu bentuk investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah follow the money trail, yang istilahnya adalah melacak keluar masuknya uang dari keluarga Alex Kwong. Ternyata dari investigasi tersebut diketahui bahwa ada pengeluaran uang yang mencurigakan, yaitu mantan mertua dari Abby Choi menyewa rumah di daerah Taipo. Tentunya ini sangat mencurigakan bagi pihak kepolisian, mengingat bahwa Abby Choi ini pernah membelikan apartemen di Kadori Hill. Ini adalah apartemen yang sangat mewah di daerah elit untuk mantan mertuanya, dan jadi gak ada alasan ya ngapain mantan mertuanya ini perlu sewa rumah lagi. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 2023, polisi memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah yang disewa oleh mantan mertua Abby di kawasan Lungmei yang telah dicurigai menjadi TKP dari hilangnya nyawa Abby. Dan betapa terkejutnya ketika polisi berada di lokasi. Ternyata kasus penghilangan nyawa Abby Choi ini sudah dilakukan dengan sangat terencana. Di lokasi ini polisi menemukan berbagai macam benda yang digunakan untuk melenyapkan Abby Choi, seperti meat grinder, terus gergaji listrik, dan lain-lainnya. Nah ini adalah part yang paling mengerikan guys. Jadi polisi ini menemukan sebuah panci, yang pancinya itu berisi full daging. Nah tapi kalian ya sudah bisa tebak sendiri, ini dagingnya sebenarnya lain nih, ini bukan daging yang biasa kita makan nih. Setelah dibuat ngeri dengan supnya, akhirnya polisi juga mengecek kulkasnya dan betapa terkejutnya di dalam kulkasnya juga sudah terdapat potongan tubuh Abby. Bagian yang lainnya juga sudah ditemukan di daerah kuburan. Aku tuh sampai kayak gak habis pikir kok bisa Alex Kwong dan keluarganya ini jahat banget gitu loh, kayak Abby Choi. Karena Abby Choi ini kan sudah baik banget ya, dia sudah belikan apartemen mewah untuk mantan mertuanya, terus juga sudah biayain finansial juga, kayak kurang apa gitu loh. Pihak tim investigasi pun menyimpulkan bahwa korban ini telah dihilangkan nyawanya, kemudian dimutilasi juga dimasak dengan tujuan agar menghilangkan jejaknya lebih mudah gitu loh. Melihat TKP yang begitu mengerikan tersebut, polisi sudah nggak pakai lama lagi langsung menangkap mantan mertuanya Abby Choi dan juga Alex Kwong. Alex Kwong ini ditangkap setelah mencoba kabur di pelabuhan Tung Chung dengan membawa uang sebesar $4,5 juta Hong Kong.
Atau kalau kita rupiahkan ke Indo itu setara 8,7 miliar dan juga membawa beberapa jam mewah. Terus ada berita yang mengejutkan nih guys. Dan berita ini aku dapat dari South China Morning Post, di mana polisi mengatakan bahwa Alex Kwong ini punya riwayat kriminal dan sudah dalam masa pelarian selama 6 tahun untuk penipuan investasi emas. Sekarang aku mau membahas apa kemungkinan yang menyebabkan Alex Kwong itu melenyapkan Abby Choi. Ternyata diketahui bahwa konflik mencuat akibat tahun lalu karena Abby Choi ini mau berencana menjual apartemen yang ia belikan untuk mantan mertuanya di Kadori Hill. Keluarga mantan suaminya dan 2 anaknya Abby Choi ini tinggal di apartemen tersebut. Dan Abby itu sebenarnya sudah bilang, gak apa-apa, yang Kadori Hill ini aku mau jual, tapi kalian juga aku kasih tempat tinggal yang lain gitu loh. Tapi ya mungkin mertuanya ini, mantan mertuanya ini gak setuju ya dipindahin. Orang ini kan istilahnya apartemennya itu lingkungan elit gitu ya. Kan ini masih belum jelas juga Abby mau mindahin ke properti yang mana gitu loh. Jadi ya rasanya itu yang membuat mantan suaminya itu sama keluarganya itu marah gitu loh guys. Ya jadi pihak mantan mertuanya ini merasa tidak suka ya dengan keputusan Abby Choi itu, karena kan istilahnya ya ini kan apartemen sudah atas nama aku gitu loh, ngapain kamu mau jual-jual gitu ya kan. Tapi si Abby Choi-nya itu bilang katanya kalau dia bisa membuktikan bahwa apartemen itu dia yang beli, jadi dia itu berhak untuk menjual apartemen itu. Nah otomatis kan mertuanya merasa nggak suka ya kayak gitu. Ya tapi aku kurang tahu ya, apakah benar kalau hukum di Hong Kong itu seperti itu? Ya kalau kalian ada yang tahu mungkin boleh deh kasih informasi di kolom komentar. Sekarang aku mau menjelaskan tentang bagaimana kronologinya itu terjadi. Jadi waktu itu kan Abby Choi ingin menjemput anaknya di Hong Kong Science Park ya, yang lokasinya itu ada di Tai Po pada tanggal 21 Februari 2023. Anthony selaku dari mantan kakak iparnya yang sekarang itu jadi sopirnya si Abby Choi itu mengantarkannya dengan sebuah mobil. Anthony itu lebih kayak ke asisten yang ikut kemanapun Abby pergi gitu loh guys. Jadi betul-betul walaupun sudah cerai, Abby itu tetap memperlakukan keluarga mantan suaminya itu dengan baik. Media Hong Kong pun menyebut bahwa Alex Kwong ini tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan kemudian pasangan itu berdebat hebat ya, dan keributan itu terjadi, kemudian kayak ya fighting together ya, maksudnya kayak KDRT gitu. Terus ternyata Abby Choi itu menderita luka-luka yang serius gitu. Dilansir dari media Hong Kong, tiba-tiba Alex ini masuk ke dalam mobil lalu terjadilah pertengkaran yang hebat sampai KDRT. Sampai si Abby Choi ini menderita luka-luka dan pingsan gitu loh. Setelah Abby Choi ini tidak sadarkan diri, akhirnya misi pembunuhan yang sudah direncanakan tersebut terjadi di kawasan Lung Mei. Menurut media Dim Sum Daily, disebutkan bahwa adanya dugaan pelenyapan nyawa ini dilakukan oleh Alex, Anthony, dan juga ayah mereka. Karena CCTV juga menunjukkan bahwa Anthony ini membawa kotak plastik yang warnanya putih diduga berisi tubuh korban. CCTV juga menunjukkan bahwa ada mobil yang berkendara ke sebuah kuburan Cina di kawasan Sung Kwang O, dan lokasi tersebut menjadi tempat penemuan anggota tubuh lainnya termasuk kepalanya. Dari kejadian tersebut diketahui bahwa mantan ayah mertua Abby Choi ini dipercaya sebagai dalang dari pembunuhan ini. Ia merupakan eks-polisi dari mantan sersan kepolisian. Kemudian juga ada dugaan jika Abby ini meninggal, maka harta Abby itu bakal jatuh ke tangan keluarga mantan suami. Karena Abby sama si suami yang sekarang ini belum nikah secara sah, maka aset-aset akan turun ke anak yang lahir dari mantan suami. So ya guys, itulah kasus penghilangan nyawa Abby Choi. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku yang bisa diambil dari kasus ini adalah ternyata tidak semua orang itu bisa merespon kebaikan dengan kebaikan ya. Dan banyak orang itu ingin punya harta tapi tidak mau kerja keras dan malah ingin menguasai milik orang lain.
Untuk sekarang kasus ini masih berjalan ya guys. So ya guys, that's all for today. Videonya sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, merasa video ini informatif gitu ya, kalian bisa like, share, subscribe, nyalakan loncengnya, dan follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. So ya guys, that's all for today. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada salah kata, and I see you in my next video. Bye bye.